Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang evaluasi sistem pembelajaran daring. Kelompok kami terdiri dari Isna Khobiyatul Rohmah, Septiana Nurmaliza, Vina Pristiani, Anissa Aulia Wahyuningrum, Miftahur Rohmah, dan Bintari Puspitasari. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan peserta didik dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring. Pembelajaran daring. Daring adalah akronim dari dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Dengan kata lain, pembelajaran daring adalah salah satu jenis pembelajaran jarak jauh yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System atau LSM, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya. Secara umum, pembelajaran daring bertujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan atau daring, yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Adapun manfaat dari pembelajaran daring yang pertama yakni terhindar dari virus corona. Pembelajaran ini sebagai pengganti pembelajaran tatap muka untuk menghindari kontak fisik antara pelajar dan pengajar agar aman dan sehat. Manfaat yang kedua yakni waktu dan tempat yang fleksibel. Manfaat yang ketiga yakni efisiensi biaya bagi pelajar dan pengajar, karena tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan dari rumah ke lembaga pendidikan. Manfaat yang keempat yakni mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dan manfaat yang kelima yakni mengoperasionalkan teknologi lebih baik. Untuk mengevaluasi sistem pembelajaran daring, kelompok kami menggunakan Context Input Process Product atau biasa disebut CIPP Evaluation Model. Pada model ini terdapat 4 komponen. Yang pertama, evaluasi konteks, yang kedua, evaluasi masukan, yang ketiga, evaluasi proses, dan yang keempat, evaluasi hasil. Evaluasi konteks. Wabah coronavirus disease atau COVID-19 yang melanda di dunia, termasuk juga di Indonesia, memberikan tantangan bagi lembaga pendidikan. Dalam mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti isolasi, social and physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar. Kondisi tersebut mengharuskan warga agar tetap di rumah. Wabah COVID ini menuntut lembaga pendidikan melakukan inovasi pembelajaran, salah satu inovasinya yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring menekan pada pembelajaran menggunakan teknologi internet untuk mengirim beberapa hal dalam meningkatkan pengetahuan. Pembelajaran daring memiliki keleluasaan waktu belajar sehingga dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran ini banyak menggunakan laptop dan smartphone dalam pembelajaran. Kemampuan menggunakan laptop dan telepon yang baik untuk mengakses internet membantu mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk konferensi video maupun yang dilaksanakan dalam kelas-kelas online menggunakan layanan aplikasi pembelajaran secara online. Media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut seperti e-learning, e-classroom, video conference, telepon atau live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp group. Evaluasi masukan. Dalam evaluasi masukan dibagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendidik. Dalam pembelajaran daring ini diperlukan pendidik yang mampu menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran daring, seperti menggunakan e-learning, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Pada pelaksanaannya, cukup banyak dari pendidik yang masih belum menguasai secara menyeluruh. Misalnya, dalam penggunaan e-learning, para pendidik masih kebingungan dalam pemrograman
untuk forum yang digunakan peserta didik. Selain itu, dalam penggunaan aplikasi tatap maya, beberapa pendidik mengalami kendala baik dalam kurangnya penguasaan dalam media teknologi informasi yang berkaitan dengan media tatap maya ataupun sinyal yang kurang mendukung yang menyebabkan terhambatnya pembelajaran daring. Maka dari itu, dari pihak kampus bisa menggunakan atau mengadakan pelatihan bagi pendidik untuk mempersiapkan pembelajaran daring yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu peserta didik. Pada pelaksanaan pembelajaran daring, peserta didik sudah banyak yang menguasai media untuk pembelajaran daring seperti e-learning, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Dalam hal ini, peserta didik mampu mengikuti arahan untuk menggunakan aplikasi tatap maya ataupun e-learning dengan cukup baik. Walaupun masih ada beberapa peserta didik yang kesulitan saat pertama kali mengoperasikan aplikasi tersebut. Dan mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran masih belum bisa konsisten. Maka dari itu, peserta didik bisa lebih aktif atau lebih sadar pentingnya pendidikan, walaupun pembelajarannya dilakukan secara daring dengan media yang sudah ditentukan dari pihak kampus. Yang kedua yaitu sarana dan peralatan pendukung. Pembelajaran daring yang berbasis pemanfaatan teknologi membutuhkan peralatan pendukung seperti HP, laptop, atau komputer dalam pelaksanaannya. Sebagian besar pendidik atau peserta didik sudah memiliki secara pribadi, namun tidak sedikit dari peserta didik yang sudah memiliki peralatan pendukung pribadi, tetapi masih ada yang belum layak untuk mendukung aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online. Sedangkan dari pemerintah atau lembaga pendidikan masih minim sekali dalam respon pemenuhan sarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Dengan ini, pemerintah atau lembaga pendidikan bisa lebih memperhatikan apa saja yang dibutuhkan peserta didik sehingga pembelajaran daring yang diharapkan bisa menjadi cara alternatif dalam masa pandemi ini. Dan untuk peserta didik bisa memanfaatkan dengan maksimal apa yang dimilikinya tanpa mengurangi semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu dana atau anggaran. Dalam penggunaan dana dan rancangan anggaran yang berkaitan dengan pembelajaran daring ini masih kurang transparan dalam pembagiannya. Sedangkan kebutuhan peserta didik masih banyak yang belum terpenuhi. Misalnya pembelian kuota. Usaha pemerintah dalam pemberian kuota gratis cukup membantu walaupun masih mengalami keterlambatan dalam pemberiannya. Dan kuota yang kurang jelas penggunaannya membuat peserta didik harus memenuhi secara pribadi. Maka dari itu, pemerintah melalui Kemendikbud telah membuat keputusan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran bisa menggunakan dana BOS untuk membiayai penyediaan sarana protokol kesehatan, juga untuk membeli kuota data, pulsa, maupun kelengkapan pembelajaran jarak jauh lainnya. Serta dana BOS dapat digunakan untuk membiayai honor para pendidik non-aparatur sipil negara atau ASN atau pendidik honorer selama diharuskan mengajar dari rumah. Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Lembaga pendidikan yang baru pertama kali menerapkan sistem ini tentu saja belum menguasai sepenuhnya prosedur dan aturannya, sehingga membuat ada kendala yang membuat kurangnya efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, membuat prosedur dan aturan yang diperlukan untuk pembelajaran daring. Berdasarkan buku panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021, di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, atas keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan perguruan tinggi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pemimpin perguruan tinggi pada semua zona
hanya dapat mengizinkan aktivitas peserta didik di lembaga pendidikan jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan Direktur Jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi, tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik atau vokasi serupa. Model pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring. Demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring. Seluruh mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal terkait. Evaluasi proses. Komponen proses dalam evaluasi ini memiliki 5 indikator, yakni yang pertama, proses pelaksanaan pembelajaran sistem daring. Sistem pembelajaran ini dianggap sudah berjalan dengan baik karena ini merupakan solusi dalam kondisi pandemi saat ini dan mempermudah proses pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa adanya pertemuan langsung ini membutuhkan bantuan teknologi. Teknologi dasar yang digunakan dalam pembelajaran daring dibagi menjadi 2 kelompok, yakni teknologi based learning yang terdiri dari audio informasi, yaitu berupa audio, voice, dan mail telepon, dan video informasi teknologi yang berupa video tape, video teks, dan video messaging. Dan yang kedua, yakni teknologi based web learning yang merupakan data informasi teknologi berupa bulletin board, internet, email, dan telecollaboration. Di antara banyaknya fasilitas internet, ada 5 aplikasi internet yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran daring, yakni email, mailing list atau mailis, newsgroup, World Wide Web atau WWW, Zoom, Moodle, dan Edmodo. Yang kedua, aktivitas peserta didik. Siswa menanggapi sistem belajar ini dengan positif dalam memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Teknologi informasi dan telekomunikasi yang digunakan dalam sistem pembelajaran daring yang tidak terbatas waktu dan tempat memberikan peserta didik kebebasan untuk memilih waktu dalam pembelajaran berdasarkan kepentingan mereka sehingga kemampuan menyerap bahan pembelajaran menjadi lebih tinggi. Dengan adanya pencampuran media dan metode pembelajaran yang digunakan dapat membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ketiga, aktivitas pendidik. Kegiatan pendidik sudah dijalankan dengan baik. Dalam sistem pembelajaran daring, pendidik harus kreatif dan inovatif serta memiliki sikap kritis dalam memilih bahan pembelajaran, beretika baik dalam memanfaatkan bahan tersebut, mendorong partisipasi aktif dari peserta didik, memberikan perhatian dan menyediakan waktu lebih terhadap peserta didik. Sabar membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan, profesional, dan memiliki motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, hambatan-hambatan dalam sistem pembelajaran daring. Terdapat beberapa hambatan dalam sistem pembelajaran daring, mulai dari terbatasnya kuota, banyaknya tugas, penguasaan IT yang terbatas, jaringan yang tidak stabil, telat masuk kelas karena tidak terbiasa menggunakan daring, sulit untuk fokus, lebih senang dengan pembelajaran tatap muka. Yang kelima yaitu solusi hambatan yang dialami. Solusi yang dialami harus diantisipasi oleh semua pihak, termasuk peserta didik sendiri dan juga pihak lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat menerapkan beberapa langkah strategis seperti halnya menyiapkan e-learning yang rendah kuota. Selain itu, juga menyediakan pelayanan berupa kuota gratis dengan cara kerjasama dengan provider untuk mengakses layanan pendidikan.
evaluasi hasil. Tujuan dikembangkannya program pembelajaran daring adalah untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik dimanapun mereka berada. Selain itu, pembelajaran daring merupakan salah satu solusi untuk menerapkan social distancing guna mencegah mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Pembelajaran daring ini dipilih sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap disiplin, motivasi, dan kemandirian belajar peserta didik selama wabah pandemi ini masih berlangsung. Adapun pencapaian dari adanya pembelajaran daring ini adalah 1. Membuat peserta didik menjadi belajar secara lebih mandiri. Secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan keberanian peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan ide-idenya, di mana peserta didik yang semula enggan bersuara ketika pembelajaran tatap muka menjadi lebih berani tampil saat pembelajaran daring berlangsung. Ketika kesadaran tersebut telah tumbuh, mereka menjadi lebih berani untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Proses ini dapat terlaksana dengan baik juga berkat adanya peran pemerintah yang juga telah menyediakan beberapa layanan pendidikan online yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar. Yang kedua, para pendidik menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan proses pembelajaran, di mana mereka berusaha memberikan yang terbaik melalui pemberian sistem pembelajaran yang lebih menarik dan juga efektif. Hal ini dilakukan demi memenuhi kewajibannya sebagai seorang pendidik. Penggunaan aplikasi pembelajaran menjadi salah satu media pendukung yang digunakan para pendidik untuk menjalankan proses pembelajaran daring berlangsung. Berikut contoh aplikasi yang sering digunakan. Misalnya seperti Zoom, Google Classroom, WhatsApp Group, Google Meet, email, Edmodo, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.